Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang kisi-kisi, soal, dan pembahasan soal USBN atau ujian sekolah mata pelajaran PPKN SMP atau MTS kelas 9 sesuai dengan kurikulum 2013. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran PKN. Jadi, kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran PPKN itu meliputi materi kelas 7, 8, dan 9. Baik, kita bahas yang pertama yaitu tentang KD-nya, kompetensi dasarnya, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materinya, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materinya materi kelas 7, indikatornya yaitu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kompetensi dasar yang kedua yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materinya yaitu tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, yaitu materi kelas 7, indikatornya menjelaskan norma yang berlaku di masyarakat. KD yang ketiga yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materinya tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi kelas 7 dengan indikator mendeskripsikan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang keempat yaitu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materinya tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi kelas 7 dengan indikator mendeskripsikan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KD yang kelima yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materinya yang pertama tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Materi kelas 8 dengan indikator menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, 5 yang B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi kelas 8 dengan indikator mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. KD yang keenam yaitu menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Materinya yang pertama yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi kelas 8 dengan indikator menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Selanjutnya yaitu tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Materi kelas 8 dengan indikator menjelaskan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi kelas 8 dengan indikator mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD yang ketujuh yaitu mematuhi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Materinya tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Materi kelas 8 dengan indikator menjelaskan urutan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. KD yang ke-8 menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Materinya makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, yaitu materi kelas 8 dengan indikator menyimpulkan makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu tentang peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Materi kelas 8 dengan indikator menganalisis peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. KD yang ke-9 yaitu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materinya nilai dan semangat Sumpah Pemuda kelas 8 dengan indikator menyimpulkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu tentang arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Materi kelas 8 dengan indikator menjelaskan arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. KD yang ke-10 yaitu menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Materinya arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Materi kelas 8 dengan indikator menganalisis arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. KD yang ke-11 yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materinya yaitu tentang ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara. Materi kelas 9 dengan indikator mengidentifikasi ancaman dan usaha merubah Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Materi kelas 9 dengan indikator mengidentifikasi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. KD yang ke-12 yaitu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Materinya arti penting pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu materi kelas 9 dengan indikator mendeskripsikan arti penting pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD yang ke-13 yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Materinya yaitu bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi kelas 9 dengan indikator mengidentifikasi bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu tentang arti penting kedaulatan bagi negara Indonesia. Materi kelas 9 dengan indikator mendeskripsikan arti penting kedaulatan bagi negara Indonesia. KD 14 yaitu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materinya macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia. Materi kelas 9 dengan indikator mendeskripsikan macam-macam keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang bentuk konflik dalam masyarakat Indonesia. Materi kelas 9 dengan indikator mengidentifikasi bentuk konflik dalam masyarakat Indonesia. KD yang ke-15 yaitu mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materinya tentang perjuangan mempertahankan NKRI. Materi kelas 9 dengan indikator mendeskripsikan perjuangan mempertahankan NKRI. Selanjutnya yaitu tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Materi kelas 9 dengan indikator mengidentifikasi semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Kita belajar bersama tentang soal dan pembahasan UNBK atau ujian sekolah mata pelajaran PPKN. Alangkah lebih baiknya jika kalian mengerjakan soal terlebih dahulu. Link soal dapat diunduh di bagian deskripsi. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan latihan soal, kalian dapat melihat pembahasannya. Baik, kita ke soal dan pembahasan. Yang pertama yaitu perhatikan gagasan-gagasan mengenai dasar negara berikut ini. 1. Pri kebangsaan, 2. Persatuan, 3. Kekeluargaan, 4. Pri kemanusiaan, 5. Pri kerakyatan. Gagasan yang dikemukakan oleh Supomo dalam proses perumusan dasar negara adalah, yang ditanyakan adalah Supomo. Jadi kalian harus paham betul tentang konsep usulan dasar negara oleh 3 tokoh. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, Supomo itu mengajukan 5 usulan dasar negara. Yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sehingga gagasan-gagasan yang dikemukakan Supomo ada pada nomor 2 dan nomor 3, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban D, 2 dan 3. Nah, nanti bisa jadi soal yang keluar itu kebalikannya. Misalnya disajikan usulan-usulan dasar negara, kemudian disuruh memilih usulan dasar negara yang disampaikan oleh siapa. Misalnya A. Muhammad Yamin, B. Supomo, C. Soekarno, dan D. Muhammad Hatta. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa memahami konsep dengan benar. Berikutnya yaitu contoh komitmen para pendiri negara dalam mengesahkan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, B. Mengutamakan kepentingan golongan, C. Peserta sidang bersikukuh pada pendirian masing-masing, D. Hasil keputusan sidang mencerminkan salah satu dari keputusan seseorang. Jadi para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila itu memiliki komitmen. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia,
selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif untuk mencapai cita-cita bangsa dan melakukan pengorbanan pribadi. Sehingga jika pertanyaan komitmen para pendiri negara dalam mengesahkan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Mengesahkan Undang-Undang. 4. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. 5. Membentuk Partai Politik di Indonesia. Yang merupakan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 4, dan 5. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 itu PPKI melaksanakan sidang yang pertama dan menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan contoh norma kesopanan dalam masyarakat, yaitu A. Melaksanakan sholat tepat waktu. B. Menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu. C. Menggunakan helm saat berkendara. D. Selalu berkata jujur dalam setiap tindakan. Jadi secara umum macam-macam norma itu dibagi menjadi 4. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari budaya daerah berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat tentang tata pergaulan masyarakat. Sehingga ketika kita amati opsi A, melaksanakan sholat tepat waktu merupakan norma agama. Menggunakan tangan kanan pada saat menerima tamu, norma kesopanan. Menggunakan helm saat berkendara merupakan norma hukum. Selalu berkata jujur berarti norma kesusilaan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Di bawah ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Penolakan terhadap perubahan. B. Masyarakat yang apatis. C. Kesamaan kondisi alam. D. Letak strategis wilayah Indonesia. Jadi faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu dipengaruhi oleh yang pertama letak strategis wilayah Indonesia, 2 kondisi negara kepulauan, 3 perbedaan kondisi alam, 4 keadaan transportasi dan komunikasi, 5 penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Letak strategis wilayah Indonesia. Selanjutnya, di Indonesia terdapat 4 macam ras, yaitu ras Asiatik Mongoloid, Malayan Mongoloid, Melanisoid, dan Kaukasoid. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri ras Melanisoid adalah A. Berkulit sawo matang, berambut keriting, dan perawakan pendek. B. Berkulit putih, berambut lurus, dan perawakan pendek. C. Berkulit putih, berambut pirang, dan perawakan tinggi. D. Berkulit hitam, berambut keriting, dan perawakan pendek. Kita bahas dulu. Pengertian dari ras adalah kelompok manusia berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu, misalnya warna kulit, bentuk rambut, ukuran badan, dan garis keturunan. Secara umum di Indonesia itu ada 4 macam ras. Yang pertama, Malayan Mongoloid tersebar di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. 2. Melanisoid tersebar di wilayah Papua, Maluku, dan NTT.
3. Asiatic Mongoloid adalah orang-orang keturunan Tionghoa, Korea, dan Jepang. Sedangkan Kaukasoid adalah orang-orang keturunan Eropa. Pada pertanyaan di atas yang ditanyakan adalah ras Melanesoid yang tersebar di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Berarti memiliki ciri-ciri berkulit hitam, berambut keriting, dan perawakan pendek. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Soal selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Dasar negara Indonesia, D. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembahasannya, jadi Pancasila itu memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Perbedaannya, kalau Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti Pancasila digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan Pancasila sebagai jiwa, Pancasila sebagai kepribadian, ini merupakan fungsi dari Pancasila. Jadi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar bangsa Indonesia itu tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah Pancasila memberikan corak atau ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dengan bangsa yang lainnya. Sehingga dari pertanyaan di atas, yang paling tepat adalah Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Meskipun Pancasila dirumuskan oleh pendiri negara pada tahun 1945, namun pada saat ini nilai-nilai Pancasila terpelihara dengan baik. Dalam menyelenggarakan negara, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila tersebut membawa konsekuensi bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Setiap hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Secara yuridis formal, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Apa saja pokok kaidah negara yang fundamental itu? Di dalam pembukaan terdapat pokok-pokok pikiran. Yang kedua, adanya pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, ada cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara. Sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Perhatikan peraturan perundangan berikut ini. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang atau Perpu. 3. Peraturan Presiden. 4. Ketetapan MPR. 5. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 6. Peraturan pemerintah. 7. Peraturan daerah provinsi.
Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah A. 1426375, B. 1463275, C. 1246375, D. 1243756. Jadi secara urut peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita amati opsinya satu persatu. Betul semua ya? Oke, yang kedua adalah ketetapan MPR, berarti nomor 4. Nah, ada dua opsi, A dan B. Berarti yang C dan D sudah salah. Yang ketiga adalah undang-undang atau perpu, berarti nomor 2. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. 1426375. Oke, selanjutnya, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A 1 ayat 1, B 1 ayat 2, C 1 ayat 3, D 1 ayat 4. Nah, pembahasannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 itu ada 3 ayat. Jadi ayat yang pertama menjelaskan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat kedua menjelaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini merupakan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah. Jadi pokok-pokok pikiran itu merupakan penjelmaan dari Pancasila. Jadi pokok pikiran itu ada 4. Pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pokok pikiran pertama itu menggambarkan sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran kedua menggambarkan sila kelima Pancasila. Pokok pikiran ketiga menggambarkan sila keempat Pancasila, dan pokok pikiran keempat menggambarkan Pancasila sila ke-1 dan ke-2. Sehingga jika disingkat adalah Gamapatua. Gamapatua. Sedangkan pertanyaannya adalah pokok pikiran pertama, berarti penjelmaan atau menggambarkan sila ketiga dari Pancasila. Ga berarti sila ketiga Pancasila. Yang A, negara berdasarkan atas ketuhanan, berarti sila yang pertama, berarti bukan. B, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, berarti sila ketiga. C, keadilan sosial, berarti sila yang ke-5. D, kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan, berarti sila yang keempat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Pada awal kemerdekaan Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami tantangan yang sangat berat. Tantangan ini berupa pemberontakan yang berupaya ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pernyataan ini ditunjukkan pada peristiwa. Nah, ini adalah konsepnya. Kita amati konsep di bawah ini. Tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami pasang surut dan menghadapi berbagai masalah. Yang pertama, pemberontakan PKI, yaitu ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Kemudian pemberontakan DITII ingin mengganti Pancasila menjadi syariat Islam.
Kemudian pemberontakan RMS, yaitu tujuannya ingin membentuk negara sendiri. Kemudian PRRI dan Permesta, yaitu tujuannya dalam rangka koreksi terhadap pemerintah pusat. Kemudian Angkatan Perang Ratu Adil dengan tujuan membentuk negara federasi yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian perubahan res menjadi NKRI, yaitu Pancasila diarahkan menjadi ideologi liberal yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, pertanyaannya adalah ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Kalau pemberontakan RMS berarti ingin membentuk negara sendiri. Kemudian kalau PRRI berarti mengoreksi terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kemudian Angkatan Perang Ratu Adil yaitu ingin membentuk negara federasi. Selanjutnya yaitu tentang konflik yang terjadi karena perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat adalah konflik A. Agama, B. Golongan, C. Ras, D. Antar suku. Jadi konflik antar suku itu berkaitan dengan adat istiadat, budaya, dan norma. Kalau konflik antar agama berkaitan dengan keyakinan, kemudian tentang kitab suci dan tempat ibadah. Kalau konflik antar ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik manusia. Sedangkan konflik antar golongan berkaitan dengan kelompok atau golongan tertentu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, konflik antar suku. Perhatikan jenis-jenis ancaman berikut ini. 1. Peredaran narkotika. 2. Kegiatan spionase. 3. Budaya asing. 4. Gerakan separatisme. 5. Penyelundupan barang mewah. 6. Agresi. Jenis-jenis ancaman di atas yang termasuk ancaman non-militer adalah, jadi ancaman secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer meliputi agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, dan pemberontakan. Sedangkan ancaman non-militer meliputi ancaman ideologi, politik, sosial, dan budaya. Kita amati yang non-militer. Peredaran narkotika berarti ya. Kegiatan spionase bukan. Budaya asing iya. Gerakan separatis bukan. Penyelundupan barang mewah iya. Agresi bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, dan 5, yaitu A. Ancaman terhadap keutuhan NKRI dalam bidang budaya ditunjukkan oleh pernyataan A. Remaja lebih menyukai menonton drama Korea dan lagu-lagu barat. B. Pencurian kekayaan alam dan penyelundupan barang. C. Barang produk luar negeri lebih laris di pasaran. D. Kapal perang negara lain masuk wilayah Indonesia. Jadi kalau yang pertama itu tentang budaya, pencurian kekayaan tentang ekonomi, barang produk luar negeri ini ekonomi, dan kapal ini adalah pertahanan keamanan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Demikian video pembelajaran tentang kisi-kisi, soal, dan pembahasan ujian sekolah atau UNBK mata pelajaran PPKN kelas 9. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Semangat belajar dan semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.